Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat membayangkan betapa hati ke-12 murid yang dipanggil oleh Yesus itu terbakar oleh kegembiraan penuh gairah. Sebenarnya, mereka belum lama bersama Yesus, namun Yesus telah memanggil mereka dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Lihat Matius bab 10 ayat 1. Sungguh suatu keistimewaan luar biasa untuk dapat diberikan peranan sedemikian besar. Akan tetapi ternyata masih banyak yang harus mereka pelajari mengenai arti sesungguhnya menjadi murid Yesus. Kita lihat juga bahwa Yesus sungguh tidak mengenal favoritisme. Para rasul yang dipanggilnya berasal dari berbagai macam segmen masyarakat. Ada nelayan, ada pemungut cukai, ada mantan anggota gerakan revolusioner Zelot dari Galilea, dan lain-lain. Pokoknya, Yesus tidak memandang bulu dalam memilih murid atau rasul. Kita bisa membaca buku bagus karangan John Wingards, I Have No Favorites, Jesus Accept Followers Unconditionally, New York and Mawa, Paulis Press, tahun 1992, halaman 208. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bab 18 Injilnya, Matius mencatat bahwa para murid bertanya kepada Yesus mengenai siapa di antara mereka yang paling besar dalam kerajaan surga. Matius bab 18 ayat 1. Yesus mengetahui sekali latar belakang dari pertanyaan para murid itu. Mungkin sebelumnya telah terjadi perdebatan di antara para murid dan Yesus pun sadar akan konsekuensi perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada mereka suatu pelajaran yang fundamental tentang apa artinya menjadi murid-muridnya. Ke-12 murid ini kelihatannya telah saling membandingkan diri satu sama lain, barangkali didasarkan atas gagasan mengenai kekudusan atau kesucian diri, seperti berapa banyak mujizat yang dilakukan, perbuatan baik apa saja yang dilakukan, dan seterusnya. Yesus membuang jauh-jauh perbandingan-perbandingan seperti itu. Sambil memegang seorang anak kecil di tengah-tengah para murid, Yesus bersabda,
Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Matius bab 18 ayat 2-5. Saudara-saudari yang terkasih, teguran Yesus itu dimaksudkan untuk mengingatkan para muridnya agar tidak mencari-cari kemuliaan seturut standar atau ukuran dunia ini, tetapi agar menjadi seperti anak-anak kecil yang penuh keinginan untuk menerima rahmat dan berkat dari Allah yang Maha Murah. Menimba dari Bapa Surgawi dalam segala hal akan mengajar ke-12 murid itu bahwa pada dasarnya kemuridan discipleship adalah mengakui Yesus sebagai pokok anggur. Dalam dialah para murid menimba kehidupan. Yohanes bab 15 ayat 5. Segala mujizat dan tanda heran yang dilakukan mereka sesungguhnya hanyalah buah dari hubungan mereka dengan Yesus. Jadi, jangan sampai para muridnya mencuri kemuliaan Allah sehingga bernasib sama seperti Musa yang karena kesalahannya sampai dihukum tidak dapat masuk ke tanah terjanji. Kita bisa baca Bilangan bab 20 ayat 2-13, teristimewa bab 20 ayat 10-12. Bukan kuasa Musa yang menghasilkan pancaran air dari bukit batu, melainkan kuasa Yahweh sendiri. Peristiwa di Masa dan Meriba ini, Keluaran bab 17 ayat 1-7, sepantasnya diingat terus oleh para hamba Allah sepanjang masa, para pelayan sabda atau para pewarta mimbar yang hebat-hebat yang nyaris disanjung-sanjung oleh umat. Jangan sampai mereka sendiri tidak diperkenankan untuk sampai ke tanah terjanji surgawi. Oleh karena itu, jangan sampai seorang pun dari kita ini mencuri kemuliaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga telah membuka jalan bagi kita dan telah memanggil kita masing-masing untuk menjadi murid-muridnya, apapun latar belakang kehidupan dan profesi kita. Yesus tidak lagi menyapa kita sebagai orang asing, akan tetapi sahabat dan saudara-saudari. Kepada kita masing-masing, Yesus telah memberikan hak istimewa untuk mengenal Dia secara pribadi. Kepada kita masing-masing, Ia telah memberikan anugerah-anugerah unik untuk membangun gerejanya di atas muka bumi ini. Misalnya, karunia untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Namun demikian, marilah kita tetap waspada agar jangan sampai tergoda untuk membandingkan diri kita dan berbagai karunia atau anugerah yang ada pada kita dengan orang-orang lain. Marilah kita menolak kesombongan yang meletakkan diri kita pada tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang lain di sekitar kita, yang hanya akan menyebabkan timbulnya kecurigaan dan perpecahan. Martabat kita tidak terletak pada berbagai kemampuan kita, tetapi dalam kenyataan bahwa Yesus telah memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sabdamu penuh daya kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon, buatlah subur dalam diri kami bagaikan padi di tanah yang menjadi rejeki bagi orang banyak.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.